Kan di Nusantara yang partisipannya itu dari seluruh Indonesia dan program-programnya dikerjakan selama 10 bulan. Selagi kita mempelajari terkait dengan variasi apa aja sih dalam berliterasi ini, kita menjadi seorang individualisme yang memiliki jiwa berpikir yang kritis tentunya. Seperti halnya dalam merangkai diorama, itu kan salah satu tantangan yang disampaikan oleh Kak Zefa sendiri. Dan dari selama 10 bulan itu kita pamerankan dan itu menjadi salah satu pencapaian. Kita itu kan di Indonesia sekarang anak-anak kecil sudah mulai dipegangi handphone. Jadi dengan berliterasi adanya talenta ini, orang tuanya itu jadi interaktif untuk mengajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar sahabat Semansa Sera? Kita kali ini ketemu kembali dengan podcast Seman1 Serang Baru. Kali ini kita dibersamai oleh kakak-kakak hebat semua ya yang sudah hadir di siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya kakak. Untuk lebih jelas mungkin kita akan persilahkan untuk memperkenalkan diri ya. Gimana dari sebelah kiri? Halo sahabat Semansa Sera, nama aku Zefa Kanafaral Faruk dari kelas 12 MIPA 1. halo Sobat Semansa Sera, kenalin nih, nama aku Rapli dari kelas 11-4. Halo sobat-sobat Semansa Sera yang sedang menyaksikan tayangan kali ini. Perkenalkan, nama saya Anindya Cika Artanti dari kelas 11-12. Dan halo semuanya, nama saya Aurelius Lamaidina dari kelas 11-12 juga. Baik, terima kasih ya kakak-kakak sudah berkenan hadir untuk hari ini ya. Temanya karena kita di sini mungkin Ibu akan spill, kita ini di sini tergabung di tim talenta gitu ya. Dan mungkin kakak-kakak di sini akan berbagi seputar ya sharing-sharing ya lah ya, sharing-sharing tentang talenta. Apa sih sebenarnya, kita awal dulu ya. Mungkin di sini ada yang belum tahu Kak, talenta itu apa gitu ya. Kak Anin boleh mungkin. Jadi talenta itu adalah program Nusantara tentang literasi, kegiatan literasi yang kepanjangannya itu Tantangan Literasi Nusantara. Program ini diselenggarakan di Nusantara yang partisipannya itu dari seluruh Indonesia dan program-programnya dikerjakan selama 10 bulan. Ya, baik. Untuk itu mungkin sekilas untuk kegiatannya gitu ya. Sebenarnya kalau dari berbicara tantangan gitu ya, apa sih tantangan-tantangan yang dalamnya Kak? Boleh nih dari Kak Zepa. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Untuk tantangan ini sebenarnya mungkin dari teman-teman sendiri masih awam terkait dengan kegiatan berliterasi itu sendiri. Jadi dalam kegiatan literasi ini sebenarnya kita tidak hanya berpatok kepada kegiatan seperti membaca atau menulis saja gitu. Tapi di sisi lain dalam 10 bulan ini kita menjalani berbagai banyak variasi bagaimana cara kita berliterasi, seperti kita mendongeng, kita melakukan pembuatan cerpen, pembuatan pantun, pembuatan puisi. Kita juga melakukan kunjungan-kunjungan ke perpustakaan nasional dan juga ke tempat-tempat yang memiliki nilai literasi dan juga memiliki nilai sastra seni yang bisa kita manfaatkan sebagai pendukung pelaksanaan tantangan literasi nasional ini gitu. Jadi selagi kita mempelajari terkait dengan variasi apa aja sih dalam berliterasi ini, kita bisa belajar bahwa bagaimana kita cara membuat jenis sastra seperti ini, apa saja jenis sastra yang mungkin kita bisa pelajari dan kita bisa belajar baru tentang sastra itu sendiri, dan masih banyak lagi. Seperti itu Ibu. Tantangannya banyak sekali ya, dari mulai tadi bagaimana kita sebenarnya dihadirkan membaca, bukan cuma membaca aja ternyata gitu ya, ada mendongeng juga gitu ya. Kak, itu dilakukan berapa lama Kak dengan sebanyak tantangan kurang lebihnya dalam kurun waktu berapa lama gitu yang dilakukan oleh tim? Tentunya bertahap ya, artinya kita di sini ada pembagian khusus antara kita perlu kapan kita perlu membuat jenis variasi sastra, mungkin kita meresensi buku,
Atau nanti mungkin kita akan pembagian waktu, misal kita minggu ini meresensi buku, lalu minggu selanjutnya kita mungkin membuat puisi, lalu minggu selanjutnya kita membuat pantun. Nah, jadi dalam 1 bulan ini kita ringkas semua hasil dari karya yang udah kita buat. Nah, di situ nanti kita laporkan ke pusat terkait dengan pelaporan kita bahwa kita telah selesai menyelesaikan tantangan yang telah diberikan oleh panitia lomba. Jadi di situ kita kegiatannya bertahap dan juga ditentukan jenis-jenisnya. Jadi di sini pun kita melatih kita merutinkan kegiatan berliterasi ini sehingga nanti kedepannya kita bisa terus membiasakan kegiatan berliterasi ini, karena itu pun juga kan bagian dari tujuan dari dilaksanakannya tantangan literasi ini, di mana kita meningkatkan rutinitas di mana masa muda itu dipenuhi oleh yang namanya kegiatan berliterasi itu sendiri. Berliterasi. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Kak Zepa untuk gambaran jenis-jenis tantangannya nih. Tadi banyak banget ya yang dilakukan sebenarnya selama 10 bulan, 10 tantangan kurang lebih yang di dalam setiap bulan itu ada gitu ya, ada jenis tantangan yang kita hadapi. Jadi 1 bulan itu mereview buku, selain itu ada beririsan begitu ya kayak ada yang kita kunjungan pustakanya, ada melakukan pembiasaan literasi, ada mendongeng juga gitu ya dalam 1 bulan itu. Intinya total sama 10 bulan ya kayak. Nah, selama 10 bulan itu kan ya lumayan ya, bukan waktu yang sebentar ya. Bener nggak? Betul sekali. Nah, ada nggak sih kendala yang kalian temui itu gitu? Mungkin Kak Aurel bisa berbagi nih. Nah, untuk kendala kita sendiri itu dari waktu ya, karena itu deadline-nya itu mepet-mepet. Jadi kita harus membagi waktunya itu dengan sangat ya perlu ekstra gitu kan. Terus karena ini dikerjakan berkelompok, ada beberapa anggota yang mungkin kurang aktif gitu. Kendalanya, oke, dari tim ya. Iya. Sebenarnya timnya itu jumlahnya berapa sih Kak? Untuk timnya itu 6 siswa dan 4 guru. Jadi 6 siswa 10. 3 guru ya. Oh iya, 9. Jadi kita ada berapa tim? Ada 2. Ada 2 ya. Jadi 91 Serang Baru mengirimkan 2 tim nih teman-teman ya, sahabat Semansa Sera. Oke, itu kendalanya ya Kak Aurel ya. Kalau untuk dari 10 bulan itu gitu ya, 10 bulan itu yang sudah didapatkan gitu ya, kalau bisa dibilang pencapaian kalian tuh apa sih selama 10 bulan itu gitu ya, boleh nih dibagikan Kak Rafli. Baik, izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Nah, seperti yang kalian ketahui, kami sebagai tim talenta dari Semansa Sera sendiri selama 10 bulan terakhir ini banyak sekali pencapaian yang kami dapatkan, terutama dalam pengembangan skill, yaitu pengembangan skill dalam teknik public speaking dan mengasah pola kreativitas kita sehingga kita menjadi seorang individualisme yang memiliki jiwa berpikir yang kritis tentunya. Seperti halnya dalam merangkai diorama, itu kan salah satu tantangan yang disampaikan oleh Kak Zepa sendiri, dan mana di situ kita sama-sama melatih kekompakan kita, kerjasama, aset kreativitas yang ada di pikiran kita dalam mengembangkan suatu produk yang nantinya akan dipamerkan. Dan salah satu bentuk pencapaian nyatanya yaitu penerbitan buku seperti ini, Wah, luar Sastra biasa. di Semansa Sera. Jadi buat teman-teman sekalian nih yang kepo apa aja sih yang ada di dalam buku-buku ini, bisa langsung ke sekolahan kita atau cek-cek info akun IG kita ya, jangan lupa. Dan juga pencapaiannya itu bukan tergantung terhadap bakat dan pengembangan skill kita saja, tetapi juga hasil yang kita dapatkan itu dapat diimplementasikan dalam program sekolah, yaitu pameran literasi sekolah. Seperti yang telah dilaksanakan oleh sekolah kita sendiri di SMA Negeri 1 Serang Baru, sekolah kita telah menerapkan pameran itu sendiri yang banyak sekali peminatnya. Benar kan, Nin? Ya, betul sekali. Benar sekali. Yang dimana pameran tersebut itu kita gabungkan dari berbagai macam karya, tentunya dari aset pola pikir kreativitas siswa-siswi di SMA Negeri 1 Serang Baru, dan pastinya penyumbang terbesar dari karya tersebut ada di tim talenta kita sendiri, kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa ya, tadi sudah disebutkan pameran itu pencapaian kita semua ya di puncaknya gitu mungkin ya, kalau bisa dipaparkan oleh Kak Rafli. Termasuk pembuatan di diorama dunia baca gitu, ternyata itu juga yang menjadi salah satu yang dipamerankan ya di salah satu karyanya gitu. Jadi selama 10 bulan itu kita pamerankan dan itu menjadi salah satu pencapaian begitu ya Kak Rafli ya. Benar sekali. Oke, baik,
kalau dilihat-lihat gitu ya, tadi selain terima kasih nih sudah bisa menunjukkan ya ini salah satu bukti fisik ya bahwa ini pencapaian kita semua nih gitu. Nah, Kak Zepa tuh boleh nih tunjukkan ada satu buku lagi soalnya. Kita sebenarnya ada berapa ini Kak cetakan buku? Sebenarnya kita ada 2 jenis buku di sini. Yang pertama itu tadi yang telah disampaikan oleh Rafli, yaitu Sastra di Semansasera. Nah, itu boleh ditunjukkan ke kamera Kak. Apa Jadi judulnya? seperti ini. Oh ya, seperti ini. Lalu ada juga buku kedua kami yang judulnya itu adalah Menyeberang Pustaka Lewat Puisi Lama. Jadi seperti ini. Menyeberang pustaka lewat puisi Ya, lama. Isinya apa itu Kak? Kalau isinya di sini tentunya bervariasi juga ya. Di sini untuk yang Menyeberang Pustaka Lewat Puisi Lama ini berisi terkait dengan antologi puisi, pantun juga ada di sini. Nah, lalu kalau untuk Sastra di Semansasera di sini kita akan menginput terkait dengan cerpennya juga. Jadi di sini menginput semua karya-karya literasi tulis kami, dan juga kami bukukan, dan alhamdulillah kita bisa mencetak 2 buku ini dan juga bisa teman-teman baca di perpustakaan sekolah kita. Oke, sip, mantap. Terima kasih Kak Zepa ya. Tapi penasaran nggak sih kenapa mengambil judulnya itu Kak yang di buku kedua itu? Oh, sebenarnya untuk pengambilan judul ini sendiri inspirasinya tiba-tiba aja sih Bu, karena ketika kita mengerjakan kan artinya kita mengetahui apa yang kita buat dan apa yang kita tulis gitu. Artinya kita menyambungkan apa sih yang sebenarnya selama ini kita tulis. Nah, di situ kita simpulkan dan kita maksudnya ini sebenarnya juga pembiasaan anak-anak literasi kan biasanya suka sama yang namanya itu penggunaan kata-kata lain gitu, maksudnya pengibaratan dengan kata-kata lain. Seperti contohnya ini adalah menyeberang pustaka. Artinya di sini kita menyeberang dari pustaka itu sendiri kan artinya dari kumpulan-kumpulan sastra gitu. Artinya menyeberang pustaka itu artinya kita menyusuri dari sastra-sastra itu dan kita mempelajari apa aja sih yang ada di pustaka itu, apa aja sih. Nah, lewat puisi lama. Nah, puisi lama itu sendiri kan artinya pantun. Jadi pantun itu adalah bagian dari puisi, cuma pantun itu adalah puisi lama karena diisi dari buku Menyeberang Pustaka Lewat Puisi Lama ini pun ada isi antologi pantunnya gitu. Jadi saya ambil lewat puisi lama. Jadi selain puisi ya Pak, ada pantunnya ternyata. Nah, itulah yang menjadi inspirasi judul ternyata ya, puisi Menyeberang Pustaka. Baik, terima kasih nih Kak Zepa sudah berbagi tentang judul. Mungkin kalau tadi kita bicara kendala gitu ya, tentang pencapaiannya, Ibu mungkin di sini mau melihat ya kalau dari sisi ada nggak sih misalnya sebenarnya harapan ini lebih kepada tindak lanjutnya setelah ini kita ngapain sih Kak gitu, ada nggak Kak? Boleh mau disampaikan dari siapa dulu nih? Kayaknya boleh yang menyampaikan. Kalau harapan lebih kepada individu ya, boleh deh, atau mau mulai dari siapa? Kak Anin. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Gina atas kesempatannya. Dari saya secara pribadi, harapan saya ke depannya terhadap talenta ini sendiri, yaitu banyaknya generasi muda yang ingin menelusuri atau bersama-sama berjuang dalam mengembangkan talenta ini sendiri. Mengapa dengan hal demikian? Karena seperti yang kita tahu, peminat di talenta ini juga cukup kurang kalau misalkan kita gabungin dengan kota-kota lain, terutama pada Provinsi Jawa Barat. Nah, oleh sebab itu harapan saya ke depannya generasi muda berani mengambil ahli dalam halnya mengembangkan sastra di Semansasera. Ini seperti kiasan yang ada di buku kami sebagai sekolah SMA Negeri 1 Serang Baru. Ketika kalian sudah memiliki minat yang besar terhadap talenta ini sendiri, kalian itu bisa mengembangkan kreativitas dan kalian itu punya potensi yang kuat untuk dinormalisasikan dan diimplementasikan di lingkungan masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi harapannya Kak Rafli ini mengajak teman-teman ya, semua sahabat Semansasera, ayo nih mengembangkan kreativitasnya gitu ya. Mungkin sebenarnya tidak hanya di talenta gitu ya, yang berminat di bidang literasi, ayo kita punya karya apa, kita ya betul. Mungkin itu ya harapan Kak Zepa dulu atau siapa yang mau menambahkan lagi harapannya, ada? Kan Kak Anin. Izin ya Ibu. Jadi harapan saya untuk
talenta, terutama dunia literasi di Indonesia dan terkhususnya di Semansa Sera, SMA Negeri 1 Serang Baru, itu adalah anak-anak mulai berani dengan potensinya sendiri. Jadi mereka tidak malu-malu, kalian tidak boleh malu-malu terhadap karya yang sudah kalian buat dengan kemampuannya. Jadi dengan adanya kegiatan talenta yang berhubungan di literasi, itu kalian tidak malu-malu gitu untuk membuka dan menyuarakan karya-karya kalian, seperti itu harapan saya, Ibu. Oke, baik, terima kasih Kak Anin ya. Jadi yuk lagi-lagi mengajak nih harapan Kak Anin biar kita banyak menghasilkan karya dan jangan merasa tadi ya bahwa karya kita tidak seberapa, dan dari yang itu akan menjadi sebuah karya yang besar sebenarnya, begitu ya Kak Anin ya. Oke, mungkin dari siapa, Kak Aurel? Nah, harapan saya untuk talenta ini sendiri, karena talenta juga diikuti oleh dari TK ya Ibu ya, dari keluarga. Nah, semoga aja ya, kita itu kan di Indonesia sekarang anak-anak kecil sudah mulai dipegangi handphone. Jadi dengan berliterasi adanya talenta ini, orang tuanya itu jadi interaktif untuk mengajak anaknya melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih seru selain memegang handphone sendiri. Jadi kita bisa memulai literasi itu sejak dini. Dan dimulai dari gerakan literasi keluarga ya. Membiasakan dari literasi keluarga sendiri dulu. Oke, baik, terima kasih Kak Aurel. Kak Zepa nih mungkin menyampaikan, mungkin ada tindak lanjut apa ya dari Kak Zepa? Sebenarnya tantangan literasi ini menurut saya harus dimasifkan. Maksud saya jika kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini, di mana kita melihat bahwa skor literasi kita pun menurun, dan juga kita perlu yang namanya tindakan-tindakan yang bisa mengkatalisatori terkait dengan peningkatan kegiatan berliterasi ini sendiri. Jadi melalui kegiatan ini pun kita bisa ambil hikmah bahwa dalam berliterasi ini kita tidak hanya berpatok terhadap mungkin status seseorang, mungkin dari umur, gender atau apapun, karena dalam kegiatan literasi ini pun para guru pun juga ikut ya Bu ya. Jadi artinya semua ibaratnya pelajar yang berusaha untuk mempelajari nilai hidup itu pun ikut berliterasi dan juga paham betul terhadap pentingnya literasi dalam kehidupan, karena artinya di sini adalah kita berusaha untuk mengambil makna dari apa yang kita lakukan selama ini gitu, karena sastra itu sendiri kan artinya kita berusaha untuk mengabadikan dan juga memberikan arti terhadap apa yang kita lakukan selama ini gitu. Artinya di sini kita berusaha untuk menjalani hidup dengan sebaik mungkin, dan juga kita memberikan ide-ide kita terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap lingkungan-lingkungan di sekitar kita, sehingga apa yang kita pikirkan, inovasi-inovasi yang kita punya, ide-ide dan juga pemahaman-pemahaman yang mungkin baru dan juga bisa menjadi manfaat bagi sekitar kita itu bisa tersalurkan dan juga bisa memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena saya ini setelah pengalaman saya saja, jujur saya tuh tipikal orang yang tidak terlalu bisa untuk terus-terusan membaca gitu. Makanya di situ timbullah pemikiran bahwa ketika saya tidak bisa terus-terus membaca, maka kenapa saya tidak mulai untuk menciptakan gitu. Makanya dengan kegiatan berliterasi ini diharapkannya itu adalah siswa-siswa tidak hanya berpatok terhadap kegiatan membaca dan membaca, karena saya paham teman-teman di luar sana banyak cara belajar mereka itu bervariasi, tidak hanya dari membaca, atau mungkin dari teman-teman sendiri punya pikiran-pikiran yang mungkin lebih, tapi teman-teman belum punya media terhadap penyaluran apa yang sebenarnya teman-teman itu pengen lakukan di lingkungan sekitar teman-teman gitu. Jadi diharapkannya itu dengan fasilitas tantangan literasi ini teman-teman bisa terpacu dan juga teman-teman bisa mengimplementasikan segala hal, ide-ide yang telah teman-teman keep di kepala kalian, karena saya paham generasi Z ini adalah generasi yang memiliki banyak potensi-potensi besar, hanya saja mereka kurang mungkin terhadap pengarahannya dan juga mungkin terhadap fasilitas-fasilitas yang mereka punya. Seperti itu sih Bu. Sip, dan setuju Kak J Pak ya. Kalau boleh Ibu rangkum ya sebenarnya, kalau tadi kan
dibahas tentang gerakan literasi keluarga, gerakan literasi sebenarnya masyarakat, kalau kita ada di sekolah ya, gerakan literasi sekolah ini salah satu bentuk ya, gerakan literasi sekolah. Nah, dikaitkan tadi sudah ditambahkan juga nih oleh Kak Zepa gitu ya. Sebenarnya intinya kalau boleh Ibu rangkum gitu ya, sebenarnya literasi itu 3 gitu ya. Bagaimana kita satu enlightenment ya, mencerahkan, kedua enrichment, kita menambah wawasan gitu ya, yang ketiga ini empowerment, sebenarnya yang tadi kamu bilang ya, bagaimana kita memberdayakan. Artinya kita tidak cukup tidak cukup dengan membaca, kata Kak Zepa. Kalau misalnya kita harus create gitu kan ya, betul nggak Kak Zepa? Nah, itu di situ ada sisi yang tadi enlightenment, enrichment, dan empowermentnya gitu. Dan bagaimana kita memberdayakan kakak-kakak. Kita jangan stop di sini, jangan puas dengan pencapaian kita yang dapat hari ini gitu. Bagaimana kita bisa mengajak, benar nggak sih Kak Zepa yang tadi? Mengajak teman-teman di luar sana. Kalau di sini ada gerakan literasi sekolah, kita ajak ayo teman-teman yang di lingkup sekolah. Kalau di keluarga ya berarti lingkungan keluarga gitu. Jadi karena tadi sudah dibahas oleh Kak Zepa juga ya, generasi milenial, generasi Z itu sayang banget potensinya gitu loh, sayang banget. Dan betul tadi Kak Aurel juga bilang, lu setuju banget ini ya gitu, kita sudah terpaku sama handphone gitu ya. Nah, bagaimana ini ya, literasi bisa kalau bisa dikembangkan gitu ya, mulai dari kita nih, maksudnya kaitannya tadi gitu ya dengan skor PISA kita yang rendah gitu ya, itu mulainya dari mana ya? Mulai dari kita. Dan bagaimana tadi empowerment tadi, memberdayakan, mungkin itu yang bisa Ibu simpulkan, betul ya Kak Zepa ya? Oke, kakak-kakak nih terima kasih. Ini sebuah pencerahannya luar biasa gitu ya, dari berbagi sharingnya gitu ya. Tadi betul ya Kak Zepa juga, ini kita ada tim sebenarnya ada 18, tapi alhamdulillah dari 18 ini ya sudah diwakilkan oleh dari tim baik tim 1 dan tim 2 sudah ada perwakilan di sini gitu ya, untuk berbagi tadi yang sudah banyak sekali yang sudah dibagikan gitu ya. Terima kasih sudah berkenan ya, mudah-mudahan ini memberikan kebermanfaatan. Mungkin ada yang mau memberikan closing statement dulu sebelum kita akhiri. Closing statementnya dari siapa? Boleh? Silakan Kak Zepa. Kak Zepa lagi. Ya, silakan. Intinya untuk teman-teman khususnya di Seman 1 Sarangbaru ya, kita nggak boleh bosen-bosen sama yang namanya berliterasi, karena sebagaimana kodrat kita sebagai pelajar, di mana kita mempelajari hal-hal yang ada di sekitar kita. Berliterasi itu artinya adalah kita berusaha, yang sudah saya bilang tadi, itu adalah berusaha untuk memahami keadaan di sekitar kita, dan kita berusaha untuk mengartikan pembelajaran hidup kita. Kita tidak hanya perlu membaca, tapi kita juga bisa menciptakan. Artinya kalian punya potensi yang besar di sana, hanya saja mungkin teman-teman masih belum berani, atau mungkin teman-teman masih kurang dalam fasilitasnya. Dan kami di sini pun pernah mengalami sama seperti teman-teman, kayak kita kekurangan terhadap orang-orang yang mungkin bisa kita ajak untuk berjuang bersama. Kita kekurangan terhadap fasilitas dan apapun itu, tapi percayalah, apapun keadaannya dan bagaimanapun kendala-kendala yang kita temui di luar sana yang menghambat kita dalam mengembangkan diri kita, terutama dalam kita mempelajari hal-hal yang ada di sekitar kita, kami di sini teman-teman juga kita sama-sama berjuang untuk memperjuangkan kemajuan literasi kita bersama demi meningkatkan pendidikan kita yang lebih dan juga bisa memberikan ruang kepada teman-teman semua untuk mewujudkan segala ide-ide dan juga inovasi-inovasi yang bisa berguna bagi teman-teman yang lainnya dan juga di lingkungan sekitarnya. Ya, terima kasih Kak Zepa ya, sebuah closing statement yang cukup memberikan kita penguatan gitu ya, penguatan dari sesi berbagi hari ini. Tentunya memang boleh sedikit ya Ibu tadi menggarisbawahi saja,
bahwa sahabat Semansasera ya, literasi itu bukan tentang membaca saja gitu ya, bukan tentang membaca. Dari bagaimana kita mengolah informasi gitu ya, mengolah informasi, kemudian bagaimana informasi itu menjadi sesuatu yang hal yang baru tadi ya, create. Ayo kita create gitu ya, apapun minatnya apa ya udah, itulah jadi sebuah inovasi begitu ya. Mungkin untuk sesi hari ini ya kita tutup. Teman-teman dari tim Talenta ya, namanya juga tim Tantangan Literasi Nusantara. Jadi memang ini bukan hanya tentang gerakan literasi sekolah, tapi gerakan literasi nasional ya, GLN Gardelis Jabar, yang digawangi oleh Provinsi Jawa Barat, tapi ini pesertanya dari seluruh Indonesia di Nusantara ya. Begitu sahabat Semansasera, untuk hari ini ya, untuk pertemuan kali ini podcast kita ya, kita tutup teman-teman. Salam literasi Semansasera, Sambil berliterasi membangun negeri bersama kami. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya.